Gimana caranya menulis opini di koran? Mungkin ini bukan hal yang baru, tapi nggak semua orang tahu caranya. Makanya di video ini aku mau sharing nih dan kasih tips and trick agar opini kamu menjadi bagus dan dimuat di koran. Halo, assalamualaikum teman-teman Sahas Inisiatif. Hari ini tuh aku mau berbagi, mau sharing terkait dengan bagaimana sih membuat tulisan opini kemudian mengirimkan ke koran. Mungkin gak banyak yang tahu bahwa opini itu sendiri kadang-kadang walaupun sudah sangat bagus kita buat, tapi karena memang tidak memenuhi kriterianya si redaksi, bisa aja tidak dimuat. Nah, buat saya yang sudah pernah berpengalaman menulis, kemudian banyak ditolak, kemudian menulis lagi, saya pikir ini sangat worth it kalau saya sharing bersama teman-teman di sini, apalagi kalau mau diikutin. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama sekali adalah tentukan topik yang mau ditulis. Tidak boleh random, walaupun dia topiknya agak lebar, tapi usahakan bikin dia fokus hanya satu hal, misalnya mau bahas COVID-19 terkait dengan cara menangani COVID-19. Pure pikirkan hanya bagaimana cara menangani COVID-19. Tidak perlu bicarain ekonomi, aspek politik dan lain-lainnya. Kalau hanya memang mau fokus kepada cara menangani COVID-19. Yang kedua, tentukan subtopik di dalamnya. Karena dalam sebuah opini itu, setelah ada topik di atas, ada subtopik di dalamnya bisa terdiri dari 1, 2, sampai 3 subtopik. Nah, saya itu cenderung suka membuat 2 subtopik. Nanti untuk detailnya akan saya lanjutkan di penjelasan selanjutnya bagaimana untuk cara penulisan. Yang ketiga, tulis rough draft dulu, artinya draft itu masih dalam bentuk yang masih memungkinkan diedit besok, lusa, atau bahkan minggu depan. Ada penulis terkenal mengatakan bahwa menulis itu adalah sebuah proses, bukan sebuah hasil. Bisa saja hari ini menulis, tapi besok akan diedit lagi, padahal kadang yang diedit hanya redaksinya saja. Nah, yang terakhir, setelah kamu cukup pede, tulisan kamu sudah kamu minta teman-teman kamu membaca, dosen kamu membaca, atau orang tua kamu yang membaca, nah kamu sudah siap nih untuk mengirimkannya ke email redaksi. Kamu sudah cukup pede dan silahkan dikirim. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin nih apa-apa yang memang harus dilakukan dalam membuat sebuah opini. Kemudian sekarang aku juga mau ngejelasin teknisnya seperti apa. Pertama sekali saya harus ingatkan lagi adalah ide segar. Artinya adalah sesuatu yang baru, yang mungkin gak banyak orang tahu tentang itu. Misalnya, tadi kita mau nulis tentang bagaimana sih bahaya merokok di tempat umum. Yang kita tuliskan di situ lebih kepada dampak ke orang-orang yang memang mungkin tidak terpikir oleh orang lain. Misalnya untuk anak-anak, kita mencoba menggali, memprovok orang lain untuk ikut peduli, tapi hal ini mungkin hanya sebagian orang yang tahu atau penasaran. Nah, setelah kamu punya ide segar tadi, kemudian baru mulai menulis. Pertama sekali, kalau saya cenderung sukanya membuat fakta. 1-2 paragraf yang paling awal saya tulis dulu tentang fakta. Fakta bisa berbentuk data, misalnya angka berapa orang yang terkena COVID sekarang, berapa kasus di dunia. Atau bisa aja fakta yang lainnya, misalnya berita terbaru di koran. Kamu bisa mulai dengan hal-hal tersebut di 2 paragraf pertama. Nah, tadi ingat kan saya juga bilang ada subtopik di bawahnya. Setelah 2 paragraf pertama ini, lanjut dengan subtopik yang pertama. Artinya adalah bahasannya itu lebih detail di paragraf ketiga. Misalkan di paragraf pertama dan kedua tadi sudah tentang fakta yang kamu angkat, kemudian di paragraf ketiga di bawah subtopik tadi mulai tulis dengan ekspektasi kamu. Sebenarnya sesungguhnya semestinya kan tidak seperti itu.
Atau kamu bisa mulai dengan apa yang kamu ketahui tentang sesuatu hal. Misalnya sesuatu yang memang menurut kamu bertentangan dengan fakta tadi atau agak berlawanan dengan fakta tadi. Jadi di bawah ini udah mulai masuk ke opini atau pendapat kamu. Ini bisa berisi 2-3 paragraf. Baru kemudian lanjut lagi dengan subtopik selanjutnya. Subtopik yang kedua ini biasanya kalau saya pribadi suka menaruh saran atau rekomendasi dari saya. Karena kan tadi sudah ada fakta, sudah ada ekspektasi, harapan, kemudian di subtopik yang terakhir adalah rekomendasi atau saran-saran saya. Tapi ingat, bahasanya bukan rekomendasi, tapi lebih kepada peneliti melihat ini adalah atau penulis melihat ini adalah dan sebaiknya seperti itu. Jadi bahasanya lebih dibikin sebagai tulisan popular writing yang mudah dibaca dan dipahami orang-orang. Nah, itu dia untuk teknisnya. Kemudian saya juga mau mengakhiri video ini dengan bilang bahwa akan ada syarat-syarat tertentu di koran-koran tertentu. Jadi kamu baca dulu, misalnya jumlah kata yang mereka perbolehkan. Biasanya antara 800 sampai 1000, tapi ada juga sampai 1200. Kemudian lihat lagi, ini koran ini cenderungnya menulis tentang apa dan dia lebih mau memuat atau mempublis tentang apa. Selanjutnya yang perlu dipahami juga bahwa berita terbaru sekarang tentang apa. Jangan sampai tulisan kamu itu adalah hal-hal yang berbau masa lalu gitu, tidak menjadi hal-hal yang baru, yang view-view baru. So finally, semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. See you.